Flowers. Noun. For. Conjunction. Preposition ya. Preposition. Ya. John's. Noun. Sister. Noun. Noun ya. Jadi po itu ada dua ya, bisa sebagai conjunction apabila artinya sebab. Artinya sebab, ya sebab, sin, nah itu sama tuh. Po, nah itu kalau conjunction. Tapi ini kan untuk saudara perempuannya John. Ya, berarti sini untuk ini preposition. Ya. Give John the book, ya. Give. Verb. John. Noun. Noun. Ya. Determiner. Book. Noun. To think always accurately is a great accomplishment. To think. Preposition ya. Preposition. Think verb. Think always. Always adverb. Accurately adverb. Ya, is be. Verb. Verb. Di sini verb. Determiner. Great. Adverb. Adjective. Accomplishment. Noun. Jadi kalau men itu noun ya. Kalau li verb ya. Kebanyakan tapi ada juga li yang belakangnya li yang adjective ada. Misalnya lovely teacher. Nah, lovely-nya ada adjective. Oke ya, seperti itu. Nah, ini the element of main and subordinate clauses. Jadi clauses itu ada ibunya, ada anaknya ya. Ibunya sebut main clause, anaknya sebut subordinate ya. Misalnya, Sinta cried while she talked about her experience. Mana yang sebut ibu kalimat? Sinta cried. Ya. Sinta cried. Ya. Pokoknya cirinya kalau ada conjunction ini anak ya. Ya, sub ya. Coordinate. While, nah ini when, nah ini adalah anaknya ke belakang ya. Jadi ini apa bedanya while she talk dari ini sampai experience dengan Sinta cried, bedanya apa? Kalau Sinta cried itu bisa berdiri sendiri. Kalau yang while she talk about her experience itu nggak bisa berdiri, makanya digabungkan dengan conjunction supaya maknanya komplit. Ya. Oke, good ya. Jadi seperti ini. Oke, bagus. Nah, ini ada istilah misalnya the shop in the corner is busy. Nah, jadi ada the shop in the corner. Ini namanya ini modifier. Shop-nya head word, induknya shop, qualifier-nya in the corner. Begitu. Jadi di depan, di tengahnya head word, di depannya modifier, di belakangnya qualifier. Ya, gitu. Selalu begitu ya. The book on the table. Pokoknya yang disebut induk katanya adalah yang di tengah. Ya. Di depannya modifier. Determiner itu modifier, nama lainnya. Baru tempatnya adalah qualifier. Nah, oke ya. Sekarang what is text? Siapa yang tahu text itu apa sebetulnya? Text. Aduh. Isi tag, ini tag bukan? Text. 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 Si text. Text. Si tag. Ya. Teks. Ini? Teks. Ya, ini jadi ini teks ya. Ini? Teks. Ini? Iya, teks. Ya, ini? Teks. Ini teks juga. Ini bagaimana? Of course. That's one. Yes, that's a text. So what is text? Apa itu tag itu?
Gimana ya? Gimana sih ngomongnya itu? Ya, ini teks ya. Ini apa? Visual teks. Percakapan telepon teks. Debate teks. Interview teks. Ya. Sampai public notice, ini public notice namanya. Public notice itu bewara yang di kayak tempat umum. Rambu. Ya, tidak selalu rambu. Ini misalnya pemberitahuan. Misalnya, you look so cute in that seat belt. Nah, ini apa maksudnya nih? Maksudnya apa nih? Maksudnya ya kita harus pakai seat belt. Kita sudah pakai seat belt. Itu mah perumpamaan aja. Jadi you look so cute. Biar orang-orang tuh pada patuh pakai seat belt. Iya, biar dia ngerasa, kalau aku pakai seat belt nanti aku jadi cute. Safety driving ya. Safety driving. Kalau ini apa nih? Don't breathe under the water. Ya itu larangan. Peringatan, larangan, Jangan bernapas dalam air. Ya iyalah, kan berenang. Enggak nanti. Di dalam air yang bernapas. Nah, kalau ini apa? Don't cross this field unless you can do it in 9 seconds. Because the bull can do it in 10. Larangan kalau di dalam lapangan itu ada bull, ada banteng. Jadi jangan masuk ke lapangan ini ya. Kecuali bisa lari 9 detik ya, karena banteng 10 detik. Kalau 11 detik diseruduk ya gitu. Nah, ini teks semua ya. Jadi tag itu apa? Coba. Kalau ini semua tag ya. Ya, apa ya? Sesuatu yang bacaan informasi. Ya. Informasi tersebut bisa larangan, bisa yang bisa langsung bisa peringatan. Bisa peringatan ya. Apapun ya. Apapun yang apa? Yang mengandung informasi. Yang bermakna ya, begitu kan? Ya. Ya. Nah, itu berarti tag itu. Secara ini ya, secara awam, apapun tag itu, anything that has meaning gitu. Kalau bahasa linguistiknya semantic unit. Tag is semantic unit. Ya. Jadi entitas atau apapun yang bermakna, semantic unit. Nah, sekarang kita lihat menurut Halliday. Nah, Halliday mendefinisikan text is semantic unit ya, atau kesatuan makna. Juga yang seperti tadi kita lihat menurut Halliday ya persis ya. Text is the language people produce yang dihasilkan oleh siapapun orang. React to what they say ya berarti lisan. Write, spoken, ini written, read, berarti written, listen, berarti spoken, in the course of daily life, dalam kehidupan sehari-hari ya. Both speech berarti spoken, writing, written, it may be, nah misalnya conversation, berarti apa? Spoken. Telepon talk, spoken, debate, spoken, public notices, written, visual bisa ya kalau video ya. Ya di Jakarta itu ada berupa himbauan-himbauan dalam bentuk film video di misalnya di daerah Sudirman ya. Intimate, monolog or anything else. Jadi inilah teks. Nah, kemudian yang kemarin saya berikan ya, suruh dibaca itu ada pendapat kedua, yaitu dari Biograndi and Dressler. Dia mengatakan, text is communicative event. Event itu berarti kan peristiwa ya. Pokoknya ada kegiatan yang bermakna, gitu ya, komunikatif. Tapi di sini ada syarat ya. Must satisfy, jadi ini syarat maksudnya. Several condition, nah, jadi ada cohesion, jadi tag itu harus cohesion, artinya harus ada keterhubungan. Ya. Kemudian coherence, artinya
maknanya itu dari satu paragraf ke paragraf lain itu saling berhubungan maknanya. Kemudian intentionality, acceptability, informativity, seasonality, dan intertextuality. Ya. Jadi hari ini kita bahas ini aja dulu, cohesion dan coherence. Ya. Coherent itu ibaratnya apa? Jadi ideas in a paragraph itu flow, mengalir smoothly, ya. Mengalir dengan halus. Ya. Halus. From one sentence to the next sentence. Itu namanya coherence. Jadi ibaratnya marching band, walaupun rame tapi coherent. Teratur ya, enak dilihat. Ini seperti marching band. Ya. Kenapa harus coherent? Nah, supaya pembaca mudah memahami tentang ide itu apa. Kalau cohesion itu seperti ini, jadi kesatuan. Jadi dilekatkan. Ide-ide tadi yang sudah koheren ini dilekatkan dengan apa? Nah, dengan alat-alat namanya cohesive devices, misalnya kata sambung, konektor atau conjunction, ya. Kemudian penggunaan kata ganti orang, pronouns, ya. Kata demonstratif, misalnya this, that, this, those, nah, gitu ya. Ini cohesion, ya. Jadi itu bedanya. Coherent walaupun rame, tapi dia harmoni. Sehingga kita enak membacanya. Kalau cohesion, ide-ide tadi dilekatkan, menjadi melekat, gitu. Tidak bercerai-berai. Ya. Ini alatnya. Ya. Paham nggak? Dua hal ini dulu ya, nanti yang lain belum. Cohesion dengan coherence. Ya. Cohesion itu apa tadi? Coba Siti diulang. Coherence. Cohesion dulu. Cohesion itu teks yang saling berhubungan. Teks yang saling berhubungan. Maksudnya gimana? Ya. Jadi satu paragraf dengan paragraf lainnya tuh nyambung. Ya, jadi dilekatkan gitu ya, melekat ya. Menggunakan apa? Melekatkannya. Dengan connectors kayak misalkan kayak conjunction. Ya, good ya, conjunction, pronoun ya. Kata ganti. Ya. Terus apa lagi? Definite article. Definite. Terus sama demonstratif. Demonstratif pronoun. Jadi makanya ini disebut cohesive devices. Ya. Ini alat. Alat itu artinya yang membuat teks itu menjadi melekat, menjadi tidak kesana ke sini. Ya. Jadi ini menjadi poin analisis kita ya. Kalau ada teks ini cohesion tidak, coherent tidak begitu. Itu latihan pertamanya itu nanti. Ya. Nah, tentang coherent ada istilah, ada situational coherent, ada generic coherent. Ya. Bedanya apa? Jadi kalau situational atau registral coherent, dan satu lagi nanti generic. Kalau yang situational itu, apabila kita membaca sesuatu, maka kita akan tahu topiknya apa, siapa penulisnya, untuk siapa, kemudian ini apakah tulis atau lisan atau gambar. Itu teks itu sudah mempunyai situational coherent ya. Kalau Anda baca teks bingung misalnya, ini apa nih, siapa, topiknya apa, nah berarti teks itu tidak bagus ya, begitu cara. Paham nggak? Situational coherent, kita bisa tahu feel-nya apa, mode-nya apa, tenornya apa. Ya. Keseluruhan dari awal sampai akhir. Ada kalanya kan kita membaca tulisan mahasiswa ya, teman sendiri dia bingung kan, ini apa nih, teksnya apa, tentang apa, tujuannya apa ya, apakah ini lisan atau tulisan, tiba-tiba campur aduk misalnya. Nah itu teks itu tidak mempunyai situational coherent ya. Jadi teks yang baik, satu mempunyai situational coherent, kedua mempunyai generic coherent.
Kalau kita baca, kita akan tahu, oh ini naratif, oh ini deskriptif, oh ini exposition, ini discussion, ini procedure, ini recount, ini report, atau ini gabungan, hybrid, ada ya. Hybrid ada. Jadi tag itu pada dasarnya hybrid. Paragraf 1 naratif, paragraf 2 deskriptif, paragraf 3 exposition. Itu ada. Contohnya apa? Deskripsi. Deskripsi itu sudah hybrid text. Diulang lagi. Hasanati, apa yang disebut dengan situational coherent? Ini ya kalau misalnya kita baca teks, Ya. kita tahu teksnya itu apa namanya ditulis untuk siapa, Ya. siapa, Topiknya apa gitu ya, PL-nya apa, terus siapa yang menulis, terus ditujukan kepada siapa, itu tenor, terus satu lagi yang generik, yang ini yang mode-nya. Ini bentuknya apa, lisan atau tulisan atau gambar, itu namanya situational coherence. Kalau generic coherence? Kalau generic coherence supaya tahu jenis teksnya apa namanya naratif atau Oh iya. atau ya, betul. atau prosedur, recount, deskriptif, report gitu ya. ya. Ya, itu berarti mempunyai generic coherent. Nah, itu ya. Jadi kalau nanti menganalisis teks, perhatikan ini. Ini jelas nggak nih topiknya apa, penulisnya siapa, untuk siapa, bentuknya tulis atau lisan. Nah, kalau tidak jelas, itu menjadi analisa kita. Teks ini tidak jelas di situational coherentnya karena tidak jelas topiknya, untuk siapa ditujukannya teks ini ya. Kemudian bentuknya apa, lisan atau tulisan, ini tidak jelas gitu ya. Paham ya? Ya, Coherent, cohesion. Oke. Nah, contoh langsung praktek ya supaya nggak berlama-lama. Nah, ini ada 3 kalimat. Silakan dianalisa. Kalimat pertama, up road runs day. Kalimat kedua, to sign please form those page on. Kalimat ketiga, 3 children silly have boy 2 girls. Dianalisa, silakan. Boleh dipoto dulu, silakan. Ini tag terdiri dari 3 klausa ya. Sudah dipoto ya, silakan. Ya, sekitar 2-3 menit. Nanti coba dilaporkan ya. Kira-kira. Belajar analisa yang gampang dulu, 3 kalimat. Berdasarkan bekal yang tadi ya. Dari bekal tentang cohesion ya. Kemudian tag and its element. Pakai bahasa Indonesia dulu ya, nanti kalau sudah bagus bahasa Indonesia baru diterjemahkan. Ya.
Perlu di breakout room nggak nanti Bu Hikmah? Ini ada 3-4 teks ya yang sudah analisis. Iya, Bah. Mau di breakout roomin atau gimana? Nanti di teks kedua mungkin ya. Teks satu ini sama-sama nanti. Oh iya, siap. Jadi berapa room, Abah? Ini ada berapa mahasiswa yang hadir sekarang? Ada 15 ya. 15. 15, 3 aja. 3 room. Ya. Tag yang sama aja nanti mungkin berbeda pandangan ya cara menganalisis. Untuk yang ini silakan aja sebisanya dulu nanti saya bantu. Tiga kalimat ya. Mungkin sudah nampak aneh ya kalimatnya. 3 kalimat sampai aneh. Nanti dianalisa. Silakan, siapa yang mau mencoba ya, menganalisa, mumpung kalimat ini. Yang penting belajar membuat ini ya, analisisnya. Boleh Pak yang nomor 1? Ini satuan, jadi iya. 3-3-nya langsung. Itu tag yang dibuat oleh siswa, ya. Tapi mungkin belum paham tentang mungkin grammar, belum paham. Nah itu menjadi analisa kita. Jadi 3 kalimat itu 3 klausa ya. Ya unit analisis itu klausa. Afro Trans Day. Nah itu 1, 2, to sign please form those face on. Berarti ini tapi klausanya mah bisa-bisa kan Pak ya? Ya, bisa-bisa. 1, 2, 3 itu dianggapnya satu teks itu. Tapi seperti apa teksnya? Nah itu kita analisa. Dari mulai kohesif, koherennya, lalu gramatikanya gitu ya Pak ya? Iya gitu, boleh. Koheren ada 2 tadi ya. 1 tadi ada situational coherence, bagaimana situational coherentnya. Kedua general coherentnya. Kalau general coherent itu setiap teks ada purpose, mempunyai tujuan. Ini ada tujuannya tidak begitu. Nah itu menjadi analisa kita. Tidak ada Pak. Ini terus kok ini dibuat oleh siapa nih gitu. Nanti menjadi suggestion kita. Ini dibuat oleh siswa yang seperti apa nih?
mahasiswa atau siswa bahasa Inggris yang seperti apa. Oh, tulisannya seperti ini. Nah, itu menjadi suggestion ya nanti. Implication untuk pedagogikalnya gimana nih nanti. Berarti guru tidak mengajarkan apa nih sampai ada produk teks seperti ini ya. Tapi kalau posisi kayak word-nya itu masih boleh nggak sih Pak kita ubah gitu, misalnya ini harusnya subjek terus di depan bukan di belakang gitu, boleh nggak Pak? Kesalahan itu nggak boleh diubah-ubah. Kita hanya menganalisis saja. Nah, jadi tidak boleh mengubah-ubah bahan yang akan dianalisis. Oh gitu ya. Ya. Pusing ya. Kita ini penganalisis. Saya pusing ya. Pusing. Tapi analisisnya per klausa kan Pak ya? Ya tiga-tiganya. Ini kan dianggap teks nih, tapi seperti ini teksnya gitu. Nah, gimana komentar kita sebagai penganalisa ya, analysernya. Hasil analisisnya bagaimana teks ini. Tadi kalau dulu deh. Saya mentok sekali ya. Benar. Misalnya kelompok gitu. Kelompok apa? Klausa tersebut tidak dapat dikatakan gitu ya sebagai teks karena seperti itu boleh seperti itu. Kenapa? Itu analisanya. Ini klausa pertama kan ini Afro Trans Day. To sign, please form those pages on. Yeah. 3 children silly have boy, 2 girl. Karena ya struktur gramatikanya tidak tersusun dengan semestinya. Begitu bukan sih Pak? Iya, boleh. Boleh begitu. Takut salah dari tadi itu. Boleh begitu. Oh gitu ya Pak ya? Ya, boleh begitu. Ya, seperti ini nih, boleh nih. Kelompok klausa dan kata di atas ya, tidak bisa dikatakan sebuah teks yang baik karena grammarnya salah ya. Karena gramatikanya salah. Harusnya tadi harus subjek kan di depan. Ini malah preposition. Road ini di setelah preposition. Nah, ini berarti kan grammarnya salah. Kemudian penilaian kita dari kumpulan kata atau klausa di atas, orang tidak akan bisa memahami setiap klausa, apalagi teks secara utuh keseluruhan. Dengan demikian, di sini pentingnya misalnya siswa diajari grammar. Karena tanpa grammar yang baik, siswa tidak bisa mengungkapkan gagasannya dengan baik. Sehingga tujuan komunikasinya pun tidak tercapai. Gitu. Oh, berarti dikasih suggestion-nya juga Pak ya di akhirnya Pak ya? Iya, begitu. Oh alah, ternyata. Ya. Ini contoh ya. Takut salah dari tadi tuh. Jangan takut salah kalau analisisnya tuh pendapat kita gitu Pak. Iya, terhadap bahan ini. Oh, bukan kita kayak ngebenerin harusnya begini gitu, bukan? Bukan. Iya, kita bukan yang membenarkan, tapi menganalisis apa yang terjadi dengan teks itu. Itu kan namanya diskursus analisis. Oke. Nah, tiap mahasiswa bisa punya pendapat lain-lain, tapi intinya dia melihat satu bahan yang sama ya. Bahannya itu kumpulan klausa terdiri dari 3 ya. Seperti itu. Oke. Ini real ya, ini terjadi di Australia. Ini kan bukan mengarang, terjadi di sekolah Australia ini. Ada siswa seperti ini nulis.
Mungkin imigran ya, imigran. Wow. Ya di Australia itu banyak yang bukan bule ya, dari bangsa lain banyak. Dari Timur Tengah, dari Afrika Selatan, banyak yang imigrasi ya ke Australia. Mungkin mereka baru pertama kali belajar bahasa Inggris, jadi tertukar-tukar ini antara subjek, verb, objek. Gitu. Oke ya, itu analisa yang pertama. Nah yang kedua dibuat breakout room, ya, menjadi 3 breakout room. Nanti yang ini nih, bahannya yang ini. Nah ini yang kedua ya, silakan. Dipoto dulu ya, nanti untuk didiskusikan di breakout room. Ayo, foto dulu. Nah nanti bagaimana pendapat dari kelompok ya. Ini ada 5 klausa. Ini ya. sampel 2. Ya, sampel 2 ya. I've been learning English for 2 years. He's been playing guitar for 6 months. They've been in Sydney for 1 month. Yeah, we've been talking here for 3 years. She's been studying French for 2 weeks. Ya, ada 5 klausa. Bagaimana analisa Anda tentang Ini, Pak, teks tapi tersebut? ini Ya. bentuknya satu teks bukan? Iya, dianggap satu Oke, teks oke, ini. oke. Oke. Penomoran memudahkan saja. Ini kode aja. Siap. Awalnya ini nggak ada nomor ini. Ini memudahkan mahasiswa. Oke. Oke ya, seperti tadi ya, bebas aja ya, tidak langsung perlu dijawab, Pak. ragu-ragu. Ini langsung dijawab. Mau dibuat kelompok dulu, di breakout Oh, room. Oke. Foto dulu aja, dipoto. 5 menit ya, cukup ya. Ya, Bapak siap. 5 menit cukup. Insya Allah cukup. Oke, good. Ini udah aku masukin. Coba aku mau melihat. Tiga grup ya, 5. Iya. Ayo, siapa yang mau share screen? Saya sekarang jadi mahasiswa soalnya. Guys, you're there. Nis, Habsah, Lisa. Ya, Miss. Siapa yang mau share screen? Bisa nggak bisa share screen. Gimana ini? Coba, Miss. Coba saya share screen. Sok. Kelihatan nggak? Kurang ke sini ya. Kelihatan. Nah, ini dianalisis gimana? Ini kan mau kita analisis nih. Tadi kan analisisnya adalah teks tersebut tidak bermakna apa tadi? Tidak bisa dikatakan teks karena tidak ada koheren satu sama lain. Tidak ada koheren satu sama lain. Oke. Ini ada yang nulis di chat box dong, guys. Kok saya nggak bisa ngechat ya? Oh, ini bisa. Jadi gimana nih? Sok saya tulisin. Teks ini tidak bisa dikatakan teks gitu ya? Dibaca dulu, Deng. Dibaca dulu. Ya. I've been learning English for 2 years. He's been playing guitar for 6 months. They've been living in Sydney for 1 month. We've been working here for 3 years. She's been studying French for 2 weeks. Nah, menurut Lisda, Hilda, yang ada di sini Habsah, gimana nih? Secara makna.
secara makna. Koheren nggak sih? Ada 5 potongan klausa nih. Nyambung nggak kelima-limanya? Nggak nyambung. Tapi teks ini, tapi potongan ini bisa disebut sebagai teks nggak? Bisa disebut sebagai teks, tetapi gitu kali ya. Tapi apa nih? Bisa disebut sebagai teks, tapi maknanya tidak saling berhubungan gitu kali ya? Ya gitu, Miss. Tidak saling berhubungan. Kalau tidak saling berhubungan berarti tidak koheren atau tidak kohesif? Tidak Koheren. Tidak koheren. Ya sih. Begitu? Coba lihat di chat box, guys. Sebagai teks tapi maknanya tidak saling berhubungan. Atau ini katanya Miss Sigma udah pernah di SFL, coba ya tolong diingat-ingat. Iya, Miss. Room 2, coba dong nyontek room 2. Siapa room 2? Ada lagi nggak? Ada lagi nggak? Mungkin kalau misalnya ada yang ingin berpendapat lain, boleh. Tidak perlu menurut pada apa kata-kata saya. Karena bisa saja saya salah. Ada Reni di sini, ada Hilda. Gimana? Aman nggak yang di chat? Bisa ngelihat yang di chat kan? Bisa, Miss. Apa coba yang di chat? Klausa ini bisa disebut sebagai teks, tapi maknanya tidak saling berhubungan dan tidak koheren. Nah, gitu ya. Siapa tahu benar. Bisa lihat. Gak bisa lihat, Hilda. Waduh, gimana tuh? Nggak bisa. Sinyalnya kayaknya, Miss. Oh, Soalnya di sini Reni. juga keluar masuk dari tadi. Oh, Reni udah berhasil minta form konfirmasi nilai. Oh, belum, Miss. Ditunggu sama Miss Yanti, Bu Yanti katanya. Reni belum hubungi Bu Yanti. Nanti Iya. hubungi Bu Yanti ya. Iya, Miss. Oke, Miss. Siap. Bener nggak tuh tadi analisis kita? Mungkin kalau ada yang punya pendapat berbeda, tapi nanti ketika presentasi jangan saya ya. Nanti siapa salah satu di antara Reni, Lisda, Habsah atau siapa? Boleh. Berarti ini cukup ya? Saya stop share ya? Iya, Miss. Oke. Oke. Lisda katanya mau presentasi, silakan. Ya, silakan. Silakan, Lisda. Coba ya. Mencoba saja. Yuk.
Room number 1, ayo boleh. Bagaimana? Room 1? Ya, udah silakan. sabar. Kalau nggak siap, ini room 2 kayaknya udah pada siap-siap nih. Room 1. Siap. Oh, room 1 ya, siap-siap. Silakan. Tadi kita tadi ada diskusi. Jadi teks klausa tersebut bisa disebut teks cuma tidak maknanya berbeda, jadi tidak koheren kayak gitu, Miss. Coba diulang lagi ya, pelan-pelan aja, nggak apa-apa. Oke, jadi kita udah diskusi bareng-bareng. Nah, Ya. menurut kita, wow, kalimat tersebut merupakan teks, namun maknanya berbeda-beda, jadi bisa disebut sebagai tidak koheren. Kalau tag itu apa tadi? Segala sesuatu yang memiliki makna. Nah, gitu kan. Itu bermakna tidak. Nah, begitu. Kembali ke tadi. Bermakna tidak dari klausa 1 sampai klausa 5 ini bermakna tidak. Diulang lagi ya tadi. Gimana? Kumpulan klausa di atas, gimana? Gitu ya, dianalisanya. Ya, Oi. Ya, silakan. Ya udah, saya grup 2, saya nanti aja deh. Iya, mungkin bisa dilanjut dulu kali ya untuk di Iya, boleh. Siap. room Boleh, 2. Ebi Ana ya. Ya, Ebi silakan. Ana ya. Ya, Oke. silakan. Jadi teks yang tadi itu sepertinya tidak bisa disebut sebagai teks karena walaupun dalam segi gramatikanya setiap klausa itu benar. Ya. Tapi kalau dari sisi kohesi dan koherennya itu tidak benar karena setiap klausa memiliki makna atau konteks yang berbeda-beda sehingga tidak menghasilkan makna yang saling berkesinambungan gitu. Jadi tidak bisa disebut sebagai teks. tidak bisa disebut sebagai teks karena makna setiap klausanya tidak saling berkesinambungan. Gitu. Ya. Istilahnya apa tadi? Tidak berkesinambungan itu? Tidak koheren dan tidak kohesif. Tidak koheren, tidak kohesif. Ya. Tidak koheren ya? Ya, tidak koheren. Ya. Ya, tidak koheren, benar-benar. Tadi kan tidak koheren. Dan suggestion-nya apabila kita ingin membuat teks, alangkah baiknya kita membuat teks yang memiliki yang setiap klausa di teks tersebut memiliki makna yang saling berkesinambungan supaya lebih mudah dipahami oleh pembaca. Seperti itu. Ya, oke, good. Yeay. Ya, mantap ya. Terus berikutnya, nah seperti itu ya, ini kan dibiasakan. Walaupun teksnya mudah, tapi kita belajar menganalisis. Nanti menuju ke teks susah, ya. Ke bahan yang susah. Ada ini perwakilan dari room 3. Silakan, room 3. Kayaknya Amila malu-malu nih. Ya, jangan malu-malu ya.
Iya, Silakan. sebentar lagi jaros di sini. Oke. Lagi jaros. Ya, Amila mungkin mau mewakili di room 3. Mungkin penjelasannya nggak jauh beda, Mister, karena ya betul dari kalimat satu ke kalimat yang lainnya itu tidak berkesinambungan dan memiliki beda arti yang beda gitu. Arti yang beda gimana maksudnya? Maksudnya nggak gimana ya? Nggak bisa dikatakan teks maksudnya karena ini memiliki arti yang beda dari kalimat satu. I've been learning English for 2 years. Kalimat duanya he's been playing guitar for 6 months. Jadi nggak berkesinambungan. Oh, tidak berkesinambungan. Ya. Kalau arti yang beda masih blur ya, masih abstrak. Tidak berkesinambungan. Atau istilahnya apa tadi di dalam teori? Tidak koheren. Tidak koherens ya, tidak koheren. Tidak ada koherensi mungkin ya maksudnya antara kalimat satu dengan yang lain. Kalimat lainnya. Sudah sampai situ ya? Ya. Oke, terima kasih. Iya, sama-sama. Terus kelompok 1, ya silakan. Tadi yang pertama kan belum ini ya, belum selesai. Oh. Kelompok 1. Diulang lagi tadi. Hapsa mungkin bisa mewakili kelompok 1. Ya, silakan Hapsa. Mungkin ada perspektif lain ya yang beda dengan kelompok 2 dan 3 ya. Atau penambahan perspektif misalnya. Nggak apa-apa. Ya, untuk penjelasannya sih hampir sedikit sama ya Pak. Ya. Dalam beberapa kalimat tadi, koherensnya itu tidak ada, tapi dalam kohesif, gramatikalnya juga, untuk gramatikal itu semuanya saling sama formnya, bentuknya. Oh, bentuknya sama. Dari segi koherensnya aja. Oh iya, ya seperti itu ya. Oke, mantap ya. Sudah bagus. Nah ini pendapat Bapak nih ya. Untuk alternatif saja. Sudah ditulis tadi, ini tinggal dikopikan. Nah di sini. Jadi kita mulai dari klausa 1 sampai 5 kita amati. Di sini ada have been learning, been playing, been sleeping, ya, been walking, kemudian been studying. Nah, berarti ini disebut paralel. Ya. Jadi secara grammar nanti istilahnya grammatical parallelism. Jadi kita bisa jadikan bahan analisa. Kumpulan klausa nomor 1 sampai dengan nomor 5 misalnya ya. Grammarnya benar. Semua klausa tersebut grammarnya atau dalam kurung tensesnya yaitu pengetahuan grammar kita dimasukkan di sini yaitu apa? Tenses apa ini? Present perfect continuous. Ya, atau progresif sama ya. Nah, ini yang dikatakan grammatical parallelism. Jadi semua sama ya tensesnya. Nah, kita nanti kalau agak sedikit serius, ada pendapat dari pakar, misalnya akan tetapi, seperti yang dikatakan Ejin, mereka tadi ditanya apakah kelompok klausa 1 sampai 5 ini merupakan teks yang utuh, maka jawabannya tidak. Karena apa? Karena kita tidak bisa di sini mengidentifikasi topiknya apa, siapa yang berbicara kepada siapa. Topik itu nanti kan pure, ya. Atau additional meaning-nya nggak jelas. Siapa kepada siapa ini adalah tenor, tidak jelas. Ya. Kemudian apakah lisan atau tulisan seperti ini, tidak jelas. Nah ini disebut dengan apa? Tidak koheren. Iya, apa namanya? Kan ada 2 tadi. Apa sih namanya? Situasional ya. Situasional, ya. Ya. Terus jenis tagnya apa ini? Jenis tagnya naratif kah? Recon kah?
recount sih. Ya, enggak kan? Enggak kan nggak bisa disebut sebagai teks. Iya, nggak ada kan, tidak disebut sebagai teks. Jadi jadi kesimpulan nanti, jadi simpulan. Jadi, nah gitu, simpulan kita. Jadi harus ada simpulan kalau menganalisis itu. Jangan mengambang gitu ya. Kumpulan klausa tersebut, nah gitu ya di sini. Kumpulan klausa, nah gitu ya. Tersebut tidak mempunyai, nah masukkan teori ini tadi. Situational coherent dan generic coherent. Sudah, segitu ya udah bagus ya. Oke ya, nggak apa-apa. Satu lagi ya. Satu lagi. Ya, nah ini dipoto lagi nih. Nanti masuk ke grup lagi ya, ke breakout room lagi. Sudah pengalaman 2 tag ya, mungkin lebih mantap. Masya Allah. Sekarang tagnya tambah jadi 7. Ini in addition ya, ini addition. Ini tagnya autentik ya, dari Ejin. Bukan buatan Bapak, dari pakar. Susan Ejin. Mungkin sudah ini ya, diinformasikan bukunya ya, Bu Ikma ya. Buku Susan Ejin. Sudah sebenarnya di kelas SFL. Iya, di kelas SFL. Sudah ya, coba lagi diskusi ya, 5 menit. Setelah itu nanti sisanya untuk minggu depan dipresentasikan. Nanti kita pindah lagi ke tag lain. Begitu ya, tiap pertemuan selalu menganalisis teks sampai nanti kita di pertemuan 14 sangat pakar ya, minimal untuk menganalisis data skripsi. Jadi dosen pembimbing nggak sulit lagi, nggak berat ya membimbingnya. Enak nanti membimbing. Karena Anda sudah bisa menganalisis data. Siap? Di breakout room lagi? Oh iya, Bah. Siap. Sudah ya, saya akan membuka room-nya, nanti silahkan langsung pada join ya. Kayaknya kalimatnya coherence deh. Unfortunately. Ya. Siapa yang mau share ya? Karena itu berkesinambungan. Yes. Share screen maybe? Share screen. Me. Yes, you are. Gak bisa di HP, gak bisa. Baiklah, tenang. Saya share screen. Kelihatan nggak? Ya Allah, Miss, thank you. Ya, lihat. Ya, silakan. Kalimatnya udah coherence ya? Udah coherence. Iya, coherence ya. Coherence. Coherence, iya benar. Yakin? Iya kan? Soalnya itu nyambung. Iya nggak sih, Miss? Iya. Coba baca dulu pelan-pelan, guys. I have always wanted to see Paris. Yeah. However, you can imagine how excited I was once there. How? Kenapa pakai however? However, walau meskipun menurut Amila, menurut Ebi dan yang lainnya, itu tuh sebetulnya oposisional nggak sih pakai however? Kalau nggak oposisional berarti jangan pakai however dong. Ya nggak sih? Benar nggak? Iya. Walaupun. Iya. Ya lanjut. We had wanted to do something sightseeing, and unfortunately it was cold and wet. Meanwhile, we went to the Louvre instead. Prior to that, it had found up 7 in addition. We were exhausted. The first issue we have to address adalah permasalahan cohesive devices. Ya kan? Cohesive devices-nya however. Kenapa, Miss? Iya, isu yang pertama kali bisa kita cek kan cohesive devices-nya. Betul apa enggak sih penggunaan cohesive devices-nya gitu ya. Terus? Terus gimana? Berarti harusnya however ini nggak ada.
I think harusnya jangan however, tapi I had always wanted to see Paris because misalnya, atau apa ya, nggak usah pakai cohesive devices mungkin, lebih baik you can imagine how excited I was once there, itu aja, nggak usah pakai however-nya menurut saya sih gitu. Tapi nggak tahu menurut cohesive itunya harus dihapus. Kalaupun nggak dihapus bisa diganti yang lain gitu. However-nya apa Mas? Ya menurut however-nya harusnya nggak pakai however, tapi bisa diganti dengan yang lain. Karena kurang apa tadi Miss? Tidak operasional. Apa sih tadi? Oppositional. Oppositional, ya betul. Antara klausa pertama ke klausa kedua itu tidak saling bertolak belakang. Karena however itu kan seharusnya menunjukkan sesuatu yang bertolak belakang gitu kan. Terus berarti dia ini tidak bisa disebut bisa disebut teks. Bisa secara makna koheren. Iya. Secara makna ya. Iya. Oke. Terus? Tapi yang kurangnya however. Coba yang lainnya. And unfortunately, coba yang nomor 4 itu. We had wanted to do some sightseeing and unfortunately it was cold and wet. Kayaknya ini beda lagi nih ya. Terus meanwhile we went to the Louvre instead. Secara makna gimana? Kita tuh sebenarnya pengen lihat-lihat kotanya, tapi sayangnya sedang hujan dan dingin. Pada saatnya, meanwhile tuh apa sih bahasa Indonesianya? Sedangkan, gitu meanwhile, kan ya? Sedangkan atau kita malahan pergi ke Museum Louvre. Terus, gimana kalau Anda mendengar kalimat itu? Nyambung nggak sih? Kalau saya sebagai pembacanya, enggak. Ini mau ngomong apa ya guys? Nggak nyambung. Nah, secara makna berarti dia nggak nyambung. Karena apa nggak nyambungnya? Karena pemilihan cohesive devices-nya tidak tepat ya, ya nggak sih? Terus gimana lagi? Apa lagi ya? Jadi bisa disebut teks apa enggak? Enggak. Yakin enggak? Enggak. Karena ya tadi tidak kohesif. Kurang kohesif. Kohesif sama coherence itu bedanya apa, Bi? Kalau kohesif itu tuh kayak yang teks itu tuh nyambung nggak gitu loh. Kalau coherence itu kayak kita bisa mengidentify ini tuh teks apa gitu. Kayak yang kita get it maksudnya nggak gitu nggak sih, Miss? Iya. Jadi intinya dia tidak kohesif ya, karena tidak nyambung satu klausa dengan klausa lainnya gitu. Seharusnya gimana seharusnya? Seharusnya. Nah, kita sampai Mil, jangan tidur, Mil. Miss, sebentar, Mila lagi di jalan, sebentar. Hani sama Naban tuh biasanya brilian. Jangan malu-malu dong, Hani, Naban. Saya bingung, Miss, mau mikir juga, kagak ngerti dari tadi. Coba Naban bacanya pelan-pelan, Ban. Ini kalau misalnya dialih bahasakan ke bahasa Indonesia kan gini, saya selalu pengen pergi ke Paris. Terus kalimat yang kedua, klausa yang kedua. Tapi kamu bisa bayangin deh betapa excitednya kalau saya ada di Paris. Terus kami gitu kan tadinya I
terus subjeknya jadi you, yang ketiga subjeknya jadi we. Ya kan? We had wanted to do something sightseeing. Kita selalu pengen lihat-lihat kota Paris. Terus tahu-tahu yang keempat jadi it. Tapi sayangnya Paris itu sedang hujan dan dingin. Ini orang mau ngomong apa kan gitu ya kita kalau misalnya ngedengerin orang kayak gitu. Meanwhile, sementara itu kami tuh dari it jadi kami. We went to the Louvre instead. Kami ke Museum Louvre aja deh karena nggak bisa lihat-lihat kota lagi basah dan dingin. Sebelumnya prior to that it had fine up. It had fine up maksudnya apa ya? Apakah didenda? Apakah sudah diperbaiki? Nggak ngerti nih ini maksudnya. Yang keenam. It-nya itu kemana? It-nya itu ke Museum Louvre atau apa? Terus terakhirnya di samping itu kami capek banget di jam 6. Coba kalau Anda yang ngedengerin tuh bayangin. Pasti reaksinya, lu ngomong apa sih? Gitu kan. Ya Miss, agak linglung Miss. Dia yang bikin. Nah gitu, makanya itu tidak bisa disebut teks. Kenapa? Karena akhirnya maknanya berantakan. Pertama, cohesive devices-nya tidak tepat. Yang kedua, subjeknya ganti-ganti. Nih ada dari I, jadi you, jadi we, jadi it, ya kan? Iya. Iya, Miss. Mantep ya. Habis ini Naban nih presentasi, oke? Aduh, jangan Miss. Pokoknya antara Ebi, Nabhan, Hani, sama Amila lah. Silakan sweet ya. Giliran presentasinya siapa? Pokoknya gitu ya, dapat ya? Ya. Oh, mantap. Presentasi Ebi ya. Ebi please, saya lagi di jalan. Ebi, saya juga Ebi, saya kurang ngerti nih. Aduh, saya juga lagi di jalan. Bentar ya, itu Mami mau ambil ya. Terang ambil ya. Tunggu ya. Ini saya stop share ya. Oke Miss, 10 detik lagi Miss masalahnya. Iya, pokoknya Naban udah dapet kan dikit mah? Ada yang dapet kan? Ngerti dikit lah. Mantep, lanjutkan. Kohesif kan Miss ya? Tidak kohesif ya? Ya, tidak kohesif. Dan tidak juga koheren saya rasa karena subjeknya beda-beda. Mantap nih, sekali nampak sudah makin lancar ya. Iya. Siapa dulu nih yang mau presentasi? Grup 1, 2, 3. Grup 1 dong. Grup 1. Halo, grup 1. Siapa yang mewakili grup 1? Silakan. Atau grup 3? Ya udah saya aja Miss, grup 2 nggak apa-apa. Ya, silakan Rohan. Rohan, silakan. Boleh Royhan, silakan. Matiin kamera dulu biar nggak grogi. Ntar dulu. Mana teksnya? Oh iya Pak, saya nggak bisa share screen karena tadi saya fotonya pakai HP. Oh iya, silakan. Jadi kalau kumpulan klausa di atas itu tidak bisa disebut teks. Ada ini enggak? Rohan, ada generis koherennya enggak? Lalu, kok saya lupa tadi. Tadi lupa dibahas lagi. Kalian tidak. Lalu Pak ya. Dan nanti. Tapi ini dulu Pak. Satu-satu dulu Pak. Iya. Bentar. Siapa tahu nanti ketemu arahnya gitu kan. Ini cerita tadi koherennya apa enggak. Jadi teks yang ini itu tidak bisa disebut sebagai teks walaupun secara beberapa klausa memiliki gramatika yang benar.
kita kan kenapa tidak bisa disebut sebagai teks? Karena klausa 1 dengan klausa 1 dan 2 tidak memiliki kesinambungan dengan klausa 3, 4, 5, 6 dan 7. Kenapa? Karena di klausa 1 dan 2 itu si penulis mengutarakan bahwa dia itu baru ingin pergi ke Paris gitu loh. Jadi kalau dilihat dari subjeknya gitu kan. Nah, di klausa 3, 4, 5, 6 dan 7 itu tiba-tiba berubah menjadi wi. Dan di situ teks itu memiliki makna memaknai seakan-akan mereka si penulis dengan teman-temannya itu sudah di Paris gitu loh. Klausa 1, 2 itu hanya angan-angan, tapi klausa 3, 4, 5, 6, 7 seakan-akan sudah terjadi kayak gitu. Lalu di sini ada beberapa conjunction yang tidak perlu digunakan. Contohnya di klausa 2 itu however itu menurut saya dan teman-teman itu tidak perlu. Karena membuat maknanya rancu sehingga makna dari klausa 1 dan klausa 2 tidak bisa nyambung. Tuh. Kalau diganti boleh dengan yang apa tuh supaya nyambung? Kalau lebih baiknya itu dihilangkan sih Pak. Kalau saya. Kan supaya ada kohesivitas. Kan perlu ada kohesif. Ini kan sudah tag, harus ada pelekatnya tadi itu kan. Kalau diganti berarti menjadi apa ya? Saya lupa mikirin lagi itu diganti jadi apa. Sesuai dengan maknanya itu apakah sebab atau konsekuensi itu kan punya masing-masing kata sambung yang sesuai dengan maknanya. Kalau sebab misalnya apa? Misalnya so, sin misalnya. Kalau berlawanan misalnya however atau berlawanan but. Berarti so itu bisa Pak? Bisa itu so. Ya, nah itu jadi bahan analisa seharusnya ya gitu ya. Ya seharusnya konjungsi yang digunakan di klausa 2 itu menggunakan so, yaitu konjungsi sebab akibat gitu. Ya, oke, good. Dan lalu ada juga konjungsi lain yang tidak perlu digunakan dalam klausa 4 yaitu konjungsi and. Nah, jadi itu lebih baik dihilangkan karena dengan konjungsi unfortunately itu sudah cukup untuk memaknai untuk menunjang kohesivitas antara klausa 3 dengan klausa 4 seperti itu. Ya, oke, bagus, mantap. Ya. Lalu ada lagi tambahannya? Sebentar, tadi mana dia? While we went to the low free instead here. Kayaknya itu aja deh Pak kalau dari saya. Jadi intinya ini tidak bisa disebut sebagai teks karena tidak koheren satu, dan beberapa kalimatnya beberapa klausanya tidak ada kohesivitas. Nah, ya. Walaupun kesimpulan nggak ada simpulannya. Kesimpulannya teks klausa kumpulan klausa di atas tidak memiliki apa tadi itu generik dan situational coherence. Apa? Genre-nya. Genre-nya ini recount text Pak, karena menjelaskan event-event kayak gitu. Oke. Nah itu di awal ya nanti. Ya, di awal Pak. ya. Itu nggak apa-apa. Nanti di kelompok berikutnya di awal dijelaskan. Ya, terima kasih ya. Sekian dari saya. Makasih Bapak. Ya, terima kasih. Mantap ya. Sama-sama. Ya, silakan kelompok berikutnya. Iya, terima kasih dari kelompok 2. Berikutnya, ada yang mau menyampaikan perwakilan? Kelompok 1, kelompok 3. Nggak apa-apa, seadanya aja dulu ya. Nanti sambil bertahap ya. Memang menganalisis itu tidak bisa langsung bagus. Tidak masalah nanti ya. Ada revisi-revisi nanti. Yang penting ada saja beberapa
ulasan ya, beberapa ulasan dari kita. Belajar mengulas. Feby mungkin? Silakan. Feby? Ya, silakan. Perwakilan dari kelompok 3, Feby. Ya, Miss. Ya, silakan, Ya, Feby. bisa mewakili kelompok 3, Ebi. Ya. Udah deg-degan tau, Miss. Nggak apa-apa. Jangan deg-degan, nggak apa-apa. Tenang aja. Amila tolongin. Sama Amila ya? Iya, boleh, boleh sama Amila, boleh. Amila. Deg-degan. Ini kalau lagi Ya, di kelas silakan. pasti tarik-tarikan baju nih. Ayo bantuin, ayo bantuin. Ini tarik-tarikan virtual gitu ya? Ya. Aduh, ya Allah. Sama sih tadi kayak Royhan, jadi teks ini tuh tidak bisa dikatakan teks karena kurang kohesif. Ya kan, terus kayak kita tuh ketika baca sampai akhir itu kita tuh nggak get it maksudnya tuh apa gitu tuh, karena dari pembahasan awal sampai ke ending, apalagi endingnya tuh kayak nggak nyambung, nggak flow, nggak ngeflow. Maksudnya Jadinya, kan mau ke Paris sih. ya, Mau jalan-jalan ke Paris. Jalan-jalan ke Paris. Kan awalnya kan subjeknya I. Terus di klausa kedua jadi you. Terus Ya, di klausa pertama cerita dirinya, kemudian dia meminta kita membayangkan. nunjuk ke orang lain. Ya, kan, orang lain suruh bercerita. ngebayangin. Ya, terus? Terus udah gitu, Amila. Kalau jalan-jalan bersama-sama ya, tidak sendiri. Iya. Bisa berdua, bertiga, jadi we bisa jadi ya. Iya. Ya. Terus, apa lagi? Tadi juga sama, harusnya however itu, karena kan however itu untuk makna yang oppositional. Ya, betul. Jadi Tidak seharusnya cocok, lebih baik dihapus. Ya. Atau juga bisa diganti tadi sama Diganti, yang ya. Royhan. Ya, Ya. oke. Terus kebanyakan masalahnya di apa di sini, di kalimat ini dari 1 sampai 7, 2 sampai 7 terutama. Ya. Nyambung. Penggunaan konjungsi. Ya, penggunaan konjungsi ya. Penggunaan konjungsinya banyak yang tidak tepat mungkin ya. Iya. Yap. Ya. Nah, itu dijadikan analisis itu. Jadi setiap ada yang kurang beres ya, bermasalah, itu menjadi bahan kita. Menjadi analisis kita ya. Ada lagi selain itu? Udah sih. Sudah, oke. Ya, terima kasih Ebi ya. Maaf ya Pak. Ya, gampang ya, nanti terus yang berlatih. Berikutnya kelompok apa? Terakhir nih kelompok 1. Yuk kelompok 1. Mana ini perwakilannya kelompok 1? Mahasiswanya makin berkurang ya. Keluar, terlempar dengan begitu. Iya, Bah, sepertinya, Bah. Terlempar ya. Ini juga waktunya udah kelewat apa? Nggak kerasa udah 16.20. 17.20. Iya ya, harusnya 17.15 ya. Iya. Oke, kalau gitu langsung dari ini ya, dari saya sendiri nanti mau sharing nih, coba seperti apa. Nah ini ya, untuk alternatif saja ya, alternatif. Jadi pertama kita lihat jenis tag ya, jenis tag. Oke, jenis tagnya apa nih? Menggunakan menggunakan pas ya, pas. Recount. Jadi kita cerita di jenis tagnya dulu.
tag pada contoh 3 ini mempunyai beberapa masalah sebagai berikut. Nah, ini begitu ya cara memulai. Jadi tag-nya dulu disebut, apakah ada masalah? Ada beberapa. Satu, tag ini merupakan sebuah tag recount yang menceritakan pengalaman pribadi. Setidaknya di sini ada dua apa disebutnya? Dua move ya, rhetorical move ya, atau dua generic structure. Satu, I had always wanted to see Paris. Nah, ini disebut dengan orientation kalau salah satu. Baru berikutnya 2 sampai 7-nya disebut sequence, peristiwanya apa saja. Kalau usah 2 sampai 7, nah itu yang pertama. Tapi mempunyai beberapa masalah ya. Itu yang pertama ya. Bahan analisis kita itu pertama jenis tag-nya apa ya. Kemudian bermasalah tidak. Kalau mempunyai ya kita sebutkan dulu mempunyai beberapa masalah. Tag 3 ini apa? Recount ya. Bagaimana move-nya? Nah, kita sebutkan orientasi dan sequence of events. Baru tentang leksisnya misalnya ya. Nah, misalnya di sini. Paragraf ini mempunyai konsistensi dalam hal pilihan kata. Leksisnya berarti bagus kan? Konsisten dia. Seperti Paris, sightseeing, The Louvre ya. Louvre itu museum di Paris. Louvre. Bahasanya Louvre. Louvre ya. Kemudian sejumlah kata, ada cuaca ya, is what cold, wet. Kemudian ada reference. Nah, reference ini alat kohesif tadi ya, cohesive device, reference di antaranya. Merupakan salah satu unsur yang bisa meningkatkan kohesi dari sebuah teks. Kata yang pertama di dalam klausa diulang dalam klausa kedua. Kemudian menjadi bagian dari we dalam klausa kedua dan ke-7. Nah, ini tidak bermasalah ya. Itu yang disebut dengan reference. Kemudian dari hal yang tadi yang conjunction ya. Nah, masalah di sini. Kalau usaha 1 dan 2 itu conjunction-nya kan harusnya menyatakan apa? Konsekuensi ya, bukan opposite ya. Di sini kan however. Seharusnya misalnya so gitu harusnya. Kemudian klausa yang dipakai untuk menghubungkan 3 dan 4 itu but bukan and karena kontras di sini. Kemudian penggunaan meanwhile dalam klausa 5 tidak tepat karena meanwhile itu artinya ada 2 kegiatan. Di situ kegiatannya tidak ada yang berbarengan. Nah, berarti tidak tepat. Kemudian ada penggunaan prior to that. Di ujung itu harusnya menyatakan apa? Kalau terakhir itu menyatakan apa? Simpulan yang cocok misalnya finally ya, in conclusion, to sum up gitu. To conclude nah, gitu. Ini malah prior to that. Nah, itu juga tidak cocok. Itu masalah-masalah yang ada di tag tersebut. Nanti simpulkan aja oleh kita. Nah, ini suggestion mungkin ya. Betapa pentingnya apa? Pentingnya apa di sini? Conjunction. Ya, pemahaman mahasiswa atau siswa tentang konjungsi. Dengan demikian, konjungsi tidak bisa dianggap enteng dan penggunaan konjungsi dan manfaatnya dalam kalimat perlu diajarkan secara eksplisit. Nah, ini nanti kalau di dalam skripsi ini namanya pedagogical implication ya. Implikasi pedagogi ini. Ini contoh yang sederhana ya. Bagaimana menganalisis kalimat begitu. Ya, teks ya. Ada pertanyaan nggak? Itu contoh sudah 3 ya. Masih ada 2 lagi dibawa ya, dibawa ke rumah tapi diserahkan hari Senin ya. Simpan aja di grup atau di Edmodo atau mau di grup supaya cepat. Nanti saya beri feedback. Sehingga minggu depan nggak perlu presentasi, langsung feedback saja. Hari Senin paling lambat jam 12 siang ya. Siap, nanti Pak. ada 2 teks lagi, teks 4 dan 5. Siap. Pengalaman yang dari teks 1, 2, 3 itu sudah cukup untuk memperbaiki cara menganalisis yang lebih komprehensif ya, lebih lengkap. Demikian Mbak Hikmah untuk pertemuan hari ini. Ya. Terima kasih Abah. Ya, terima kasih sama-sama. Yang sudah di-sharing ke kita semua hari ini. Oke, baik.
mungkin kita akhiri saja ya karena juga sudah sore. Mari kita tutup pertemuan kita pada sore hari ini dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sehat terus. Ya, ketemu lagi minggu depan. Makasih ya Pak. Thank you, Makasih. Miss. Ya, Terima kasih. sama-sama. Mohon pamit. Mohon Iya, pamit Pak. ya. Ya.